Doa labirin. Doa labirin adalah doa yang dilakukan dengan labirin sebagai metodenya. Doa labirin juga memerlukan ruang dan waktu seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang bertujuan untuk berdoa, merenungkan, dan mengembangkan spiritualitas kita. Dengan ini, doa labirin adalah perjalanan iman yang melaluinya kita mendapatkan pengalaman spiritualitas yang kuat yang memungkinkan kita semakin disatukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Doa labirin adalah satu bagian dari perjalanan dalam hati, di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan ziarah melalui tubuh atau fisik dan spiritualitas. Dengan doa labirin, seorang bisa mengenal dirinya sendiri lebih dalam, bahkan dapat membantu untuk memulihkan secara spiritual dan psikologi. Cara berdoa labirin yang pertama, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Yang kedua, pilih apa yang akan kita doakan dalam labirin, seperti doa utama, doa berdialog dengan Tuhan Yesus, doa menggunakan ayat atau teks Alkitab, dan doa syafaat. Yang ketiga, kita masuk melalui pintu, dan pada saat masuk kita harus dalam kondisi siap untuk mengikuti alur labirin. Yang keempat, kita berjalan ke atas pusat labirin. Saat tiba di pusat labirin, berikan waktu untuk berhenti. Dan yang kelima, dari pusat labirin kita keluar dengan jalan yang sama, menuju pintu keluar sama dengan pintu yang masuk. Yang keenam, ketika tiba di pintu keluar, nyatakanlah terima kasih kepada Tuhan karena perjalanan sudah dilalui dan telah dilampaui. Yang ketujuh, setelah lengkap, tuliskan pengalaman yang diperoleh selama berdoa dalam doa labirin. Perkenalkan, nama saya Andre Simatupang dengan NIK 71-2021-028. Saya akan membuat sebuah puisi. Rohani adalah perjalanan. Rohani adalah perjalanan hidup. Kita tahu kita hidup karena Tuhan. Kita hidup karena kuasa Roh Kudus. Patutkah kita bersyukur kepada Sang Ilahi? Patutkah kita memuliakan nama Tuhan yang kita sembah? Perjalanan adalah tantangan yang kuat, perjalanan yang penuh lika-liku. Rohani adalah salah satu jalan yang sungguh baik. Rohani adalah sumber dari perjalanan hidup kita. Marilah kita semua kita meninggikan rasa rohani terhadap Sang Pencipta. Mari kita satukan hati kita untuk memuji
dan memuliakan nama Tuhan kita, karena Tuhan sudah selalu hadir dalam setiap lika-liku perjalanan hidup kita, umatnya. Shalom, perkenalkan saya Selesi Teresya dengan NIM 712021-0118. Materi atau topik yang paling menarik menurut saya selama satu semester ini adalah mengenai tipe-tipe spiritualitas Kristen. Kenapa hal ini menjadi menarik? Nah, karena melalui materi ini saya dapat belajar bahwa setiap orang itu memiliki cara atau metode tersendiri untuk membangun relasi dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saya sendiri condong kepada dua tipe spiritualitas. Yang pertama adalah naturalis dan yang kedua adalah pemerhati. Untuk itu video kreatif saya adalah puisi mengenai kedua tipe spiritualitas saya dengan judul puisi Dekat Denganmu. Dekat denganmu, pada rumput dingin dengan embun yang kupijak, bersama pepohonan hijau yang menyejukkan, melihat birunya air laut yang memanjakan mata, gunung menjulang tinggi mencapai awan ciptaanmu. Bersama alam, aku tenang dan damai. Aku tak sendirian di sini. Kurasa penuh hadirmu Tuhan. Saat itu aku dekat denganmu. Seperti Tuhan menolong aku, seperti Tuhan melawat aku. Demikian aku melayani yang berkesusahan. Demikian aku menolong mereka seperti Tuhan menolong aku. Ketika aku dapat senyum kasih, ketika mereka menjadi lebih baik, saat itu kurasakan hadirmu Tuhan. Saat itu aku dekat denganmu. Demikianlah video tugas akhir spiritual Kristen saya dengan puisi yang saya buat berjudul Dekat Denganmu. Melalui puisi ini saya berusaha untuk mengingatkan kembali untuk terus membangun relasi dengan Tuhan, apapun tipe spiritual yang kita miliki. Akan tetapi perlu diingat kembali bahwa setiap tipe spiritual memiliki dampak negatifnya tersendiri. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita perbuat harus didasari dengan perintah Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan kepada Kakak Asdos yang telah memberikan ilmu kepada saya selama satu semester ini. Sekian video tugas akhir saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Atau kita mencari di Google apa itu Lectio Divina. Lectio Divina ini hanya dibagi menjadi 4, yaitu yaitu Lectio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Nah, padahal ada 2 langkah lagi yang kadang dilupakan sama orang-orang. Yang pertama itu, yang paling awal adalah Invoca, yaitu berniat, mengeningkan, dan fokus berdoa. Terus yang paling terakhir, dan ini yang paling penting, yaitu Actio, atau implementasi. Jadi banyak orang yang udah melakukan Lectio Divina dari langkah Lectio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio, tapi mereka melupakan langkah yang terakhir, yaitu Actio. Jadi mereka banyak yang kayak berdoa, terus membaca Alkitab, tapi ya sudah, begitu saja. Kayak tidak dipahami, tidak diterapkan, tidak dijalankan di kehidupan sehari-hari. Nah, padahal yang tanpa kita sadari, Lectio Divina di bagian Actio ini adalah langkah yang paling penting.
Karena jika kita mau mengambil contoh yang paling nyata, contoh paling real, ketika kita bergereja, kita masuk ke gereja dalam posisi yang siap menghadap Tuhan. Tapi baru keluar gereja mobil gak usah mobil, kita disenggol orang udah marah. Padahal tadi di gereja pendetanya khotbah soal hal-hal mengenai kita harus sabar, nah hal-hal seperti ini nih kadang dilupakan sama masyarakat. Atau bahkan ada sebagian dari masyarakat yang tidak mengenal apa itu Lectio Divina. Banyak dari orang-orang ini kayak, apa sih Lectio Divina? Bahasa mana itu Lectio Divina? Nah, terus pertanyaan yang ditujukan pada kita, nah kita dapat dari mana? Mungkin kalau teman-teman tahu, kita justru dapat Lectio Divina ini setelah kita masuk ke teologi. Dulu waktu di SD sampai SMA mungkin di pelajaran agama teman-teman nggak dapat. Ya mungkin ada yang beberapa yang dapat, cuman nggak semua gitu loh. Kebanyakan guru agama tidak menjelaskan. Nah, terus kenapa kita baru dapat Lectio Divina ini saat kita masuk kuliah? Justru padahal Lectio Divina ini dianggap penting gitu loh. Nah, terus yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan Lectio Divina ini pada masyarakat umum, pada masyarakat secara luas. Kalau menurut saya pribadi, cara memberikan Lectio Divina ini secara umum adalah dengan memasukkannya ini dari implementasi, dari aksio tadi itu. Kita sambil mewujudkan apa yang kita pahami, apa yang kita dapatkan, terus sambil juga kita mewartakan, sambil juga kita misalnya kita tergabung dalam sebuah komunitas Alkitab. Nah, kita bisa menjelaskan seperti itu di situ. Nah, mungkin kurang lebihnya adalah seperti itu sih teman-teman dari saya. Jadi pada intinya Lectio Divina ini menurut saya penting untuk dijalankan di kehidupan kita sehari-hari. Itu aja teman-teman, makasih. Indahnya alam ciptaanmu Tuhan, begitu luar biasanya Dikau membuat segala sesuatu di dunia ini enak dilihat dan enak untuk dinikmati. Terkadang aku melihat alam yang penuh dengan keindahan ini, aku merasa heran. Mengapa Tuhan bisa menciptakan alam seindah ini? Namun di sela-sela lamunanku, aku tersadar. Ternyata aku punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan penuh keindahan dan sungguh baik adanya. Engkau juga memberikan talenta kepada masing-masing ciptaanmu, yaitu kami anak-anak-mu manusia. Kami bisa mendengar, kami bisa merasakan, kami bisa melihat, mencium, dan menikmati segala sesuatu di dunia ini dengan baik adanya. Dengan mendengar alunan musik rohani, aku bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Aku bisa merenungkan setiap kata yang kunyanyikan. Luar biasa Engkau Tuhan, bersamamu kurasakan damai. Kasih setiamu selalu mengalir, bagai air yang terus mengalir, tiada henti. Terima kasih Tuhan atas alam yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas kedamaian yang Kau berikan. Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Allah yang layak disembah. Karena atas berkat-Mu, aku bisa menikmati dan merasakan keindahan ini. Dengan semua yang telah ada, aku hanya bisa bersyukur kepadamu Yesus. Semuanya telah Kau jadikan baik adanya, dan aku akan menikmati dan menjaganya.